Halo teman-teman, anak-anak yang gemar ikut belajar menggambar wayang klasik. Itu hari ini saya akan membawakan permasalahan gelung, di mana yang kemarin-kemarin sudah kita bahas masalah muka yang ada 10, kemudian badan yang ada 3, sekarang gelung ada juga 10. Nah, ini dari dasar pertama, membuat dasarnya bagaimana sih cara membuat gelung. Ya, gelung itu tentunya yang menentukan adalah muka, pasti ada muka. Muka begini, kemudian itu muka ada 10, kalau gelung ada 1, ada 10 nama. Bisa kita membuat 10 figur dengan berbeda muka. Kalau nanti mukanya sama, beda gelungnya, namanya jadi lain. Jadi kenapa kita bisa membuat figur sampai 300 itu adalah 10 kali 3 kali 10, itu berarti 300 itu. Nah, kemudian ini tentu muka begini. Pertama ini namanya petitis, ini dasarnya ya. Petitis itu kalau kita nembak itu yang di tengah gitu. Kemudian yang kedua adalah pada manis. Ini pada manis sama manisnya, begitu ceritanya. Kemudian ini ikatan yang menghubungkan. Di sini ada, kalau ini kita buat alis, ini adalah kupingnya itu diselurus dengan alis ya. Kemudian ini telinganya, kemudian setelah ini pada manis, petitis, kemudian ada yang namanya sekar taji. Kita lanjutkan dengan silut karnel. Jadi di atas telinga itu ada hiasan yang sedemikian rupa. Kemudian ini dari dasar ini kita lanjutkan, sekar tajinya di sini kelihatan. Kemudian di sini adalah lanjutan daripada ini ke sini. Kemudian ini tambahannya disebut dengan ron-ron. Jadi ini sebetulnya yang merupakan dasar dari gelung. Kadang ada beberapa tokoh tidak pakai sekar taji, ada beberapa tokoh yang tidak pakai pada manis, tergantung dari figur apa itu. Nah, ini dasar gelung. Gelung itu sebetulnya diambil dari Daswara. Daswara itu dari Pandita Pati Suko Duko Sri Manu Manusa Raja Dewa Raksasa, itu ada 10 jenis gelung. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan gelung pandita ya, karena pandita pasti gitu. Jadi pandita ini muka, kemudian leher, pertama petitis, kedua pada manis, kemudian telinga, ada tindik. Ya, tindik ini jadi hiasan telinga itu disebut tindik. Dan ada juga dalam istilahnya, tidak semuanya namanya tindik, ada yang istilah lain. Misalnya kalau naga itu dia pakai kenule dari apa namanya, dari buah-buahan dan sebagainya. Nah, ada perbedaan memang gitu. Nah, setelah kita membuat dasar gelung ini, nanti dia dilanjutkan dengan nama gelungnya. Jadi ini silut karnel. Sekarang kita mencoba membuat gelung dari pandita, itu adalah kerucut. Kerucut biasa aja, kerucut. Petitis pada manis, sekar taji, silut karnel. Ini ada telinga, kemudian tindik, kemudian ron-ron,
Kemudian di sini ada gerudo mungkur. Jadi ini seperti jepitan kalau untuk menjepit rambutnya, untuk belungnya supaya dengan rambut itu berhubungan, jadi tidak bisa jatuh ya. Nah ini untuk ketunya atau kerucutnya adalah sedemikian rupa. Nah ini contohnya adalah seperti ini. Ini gelungan kondite. Kalau di sini dasar gelung, kemudian ini namanya ketu ataukah kerucut ya, ketu. Satu. Jadi ini petitis pada manis sekat tadi silut karena ronron, kemudian ini cirinya ketu gerudo mungkur. Nah kemudian kita bisa lanjutkan dengan gelung yang lain, misalnya Arjuna, Bima, Panca Pandawa itu hampir semuanya kecuali berbeda adalah Dharma Wangsa ya. Kita lanjut dengan yang kedua ya. Yang kedua ini gelungnya ya sebagai biasa kita berpatokan dari bentuk muka sedemikian rupa ya. Kemudian mulai dengan petitis ya. Petitis pada manis ini katanya ke sini, kemudian telinganya ada tindik, kemudian silut karno, sekar taji yang pakai sekar taji, ada yang tidak pakai. Jadi ada juga seperti Arjuna tidak pakai sekar taji. Kemudian di sini ronron, kemudian baru kita canangkan untuk membuat kapit udang. Jadi ini kapit udang ya, jadi seperti kapit udang atau kapit ulu disebut kapit udang atau bahasa Jawanya supit urang, Kalau ini kapit udang, ya. Kapit udang atau supit urang, boleh. Ini bahasa Jawa. Ya, jadi ini yang kedua ya. Kemudian kita bisa lanjut dengan ditepati suke ya. Suke itu sama seperti ini. Nanti saya pakai ini saja. Jadi suke itu petitis pada manis sekar taji silut karna ronron, kemudian tindik gerudo mungkur paling belakang gitu. Kalau memang berisi seperti ini juga bisa sebetulnya berisi, tergantung untuk siapa itu. Kalau misalnya untuk Gatot Kaca ya berisi dulu. Kalau ini sekarang pepudakan itu rambutnya kelihatan di sini, jadi kendungnya cuman yang di sini satu aja. Ini pepudakan namanya. Kemudian habis ini gerudo mungkur. Ya jadi demikian. Jadi prinsipnya itu adalah ada pudak itu adalah sebuah pohon yang sejenis dengan pandan, bentuknya ini adalah anggaplah daun pandan begitu. Nah itu pepudakan itu ini, atau disebut juga dengan candi rebah. Ini yang biasa pakai ini Duryadana, Wibisana, kemudian siapa lagi banyak tokoh-tokoh yang pakai ini. Salya juga pakai yang direbah. Jadi ini 3.
Jadi hari ini sudah saya secara teori atau ilmunya saya kasih berdasarkan muka ada 10, kemudian badan ada 3. Sekarang ilmunya lagi gelung ada 10. Terkecuali memang ada tambahan misalnya gelung panji itu beda sedikit ya. Tetapi prinsip-prinsipnya adalah sama. Saya akan tutup ini untuk 3 pertama. Kita akan lanjut dengan pelajaran yang kemarin.